من دون الناس فتمنوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya. Di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali, diberi hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu dengan cara menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas pemberian Allah disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah. Maka atas perjuangannya disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, dengan mengkaji beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Masih juz 1 Kitabus Shalah, nomor hadisnya 442 hadisnya hadatsana Yusuf ibnu Isa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yusuf ibnu Isa qala hadatsana ibnu Fudail an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, laqad ra'aitu, niscaya sungguh telah melihat aku, niscaya sungguh telah melihat aku, sab'ina, pada 70 orang, min ashabi sofati, dari sahabat atau penghuni emperan, ashabus sufah, penghuni emperan masjid. Jadi tinggalnya ya di masjid. Itu adalah ashabus sufah. Kalau sekarang ya ashabul masjid. Ma minhum, tidak ada dari mereka siapa rajulun, seorang laki-laki, alaihi, atas rajul, apa ridaun, pakaian atau selendang. Ima, ada kalanya, izarun, sarung, wa ima, dan ada kalanya kisaun, selimut. Jadi Abu Hurairah melihat ada 70 orang, melihat ada 70 orang yang tinggal di teras masjid. Jadi ashabul masjid, 70 orang itu hidupnya di masjid, tinggal di masjid.
Di antara mereka itu ada yang hanya mempunyai selendang, ada juga yang mempunyai selimut. Mereka ada yang punya selendang saja, nggak punya selimut. Ada yang punya selimut saja, tidak punya selendang. Ada juga yang punya selendang dan juga punya selimut. Qad rabatu, sungguh mengikat mereka, fi a'naqihim, di dalam beberapa leher mereka. Faminha, maka sebagian dari pakaian, ma apa-apa ya ba'lugu, yang sampai apa ma, nisfasa koini, pada setengahnya betis. Jadi setelah pakaian itu diikat di lehernya atau digunakan untuk menutupi badannya, sebagian pakaian itu hanya sampai betis. Jadi kayak sarung lah istilahnya. Sarung, ketika sarung itu diselimutkan di badannya sampai lehernya, nah betisnya ini tidak ketutupan sarung atau selimut. Wa minha, dan sebagian dari pakaian, ma apa-apa ya balugu, sampai apa ma, al-ka'baini, pada kedua mata kaki. Sebagian pakaian lain ya, itu sampai pada kedua mata kaki. Jadi ada yang pakai selendang atau selimut itu hanya sampai betis, ada yang pakai selendang atau selimut itu sampai kedua mata kaki. Fayajma'uhu, maka mengumpulkan siapa rajulhu pada ma, biyadihi, dengan tangannya, karohiyatan, karena benci, anturo, bahwa dilihat opo auratuhu, auratnya, ketika sholat ya. Ketika sholat ada yang memegangi pakaiannya agar tidak melorot, karena benci kalau auratnya kelihatan. Jadi di sini menunjukkan bahwa mayoritas orang yang tinggal di masjid itu keadaannya sangat sederhana. Ya. Jadi intinya kalau dikembalikan ke bab bahwa orang laki-laki itu boleh tidur di masjid, tetap dengan menjaga auratnya. Ya. Jangan sampai tidur di masjid ya, cuman sarungan, nggak pakai celana dalam. Akhirnya itunya bangun kemudian ada kucing lewat, kok gerak-gerak, dikirain nantang sama kucing, akhirnya ditabrak sama kucing. Nah ini jadi walaupun kondisi diperbolehkan tidur di masjid, ya tetap supaya menjaga
auratnya. Pakai jubah, tidur di masjid pakai jubah tapi nggak pakai celana dalam. Nah, ini nggak pas. Babu sholati, babnya sholat sunnah. Idza qadima, ketika datang siapa orang min safarin, dari bepergian. Babnya sholat sunnah ketika pulang dari bepergian. Jadi ketika pulang mudik atau pulang kampung, sebelum nyampe rumah ya diusahakan sholat sunnah dulu, mampir ke masjid atau ke musola. Waqala, dan berkata siapa Ka'ab ibnu Malik, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima, ketika datang siapa Nabi, min safarin, dari bepergian, bada'a, maka memulai siapa Nabi, bil masjidi, di masjid, maksudnya langsung menuju masjid sebelum masuk ke dalam rumah. Fasolla, maka sholat siapa Nabi, fihi, di dalam masjid. Ka'ab bin Malik, dia menceritakan bahwa Nabi ketika pulang dari bepergian, Nabi langsung menuju masjid dan mengerjakan sholat di dalam masjid. Itu disebut sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat, ya, baik di masjid atau di musola. Mudik ya, ke kampung halamannya, sebelum masuk ke rumah mampir masjidnya, sholat 2 rakaat. Tapi tetap supaya dilihat waktu-waktu larangan sholat. Kan aku ngikutin hadis ini mas, ya, datang ternyata waktu itu pas waktunya larangan sholat, ya maka nggak boleh sholat sunnah. Jadi dilihat waktu-waktu sholatnya itu, jangan sampai karena menetapi hadis tapi melanggar hadis yang lain. Hadatsana Khalid ibnu Yahya qala hadatsana Mis'ar qala hadatsana Mukharib ibni Tisar an Jabir ibni Abdillah qala, berkata siapa Jabir, Ataitu, datang aku an-Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi iku fil masjidi, ing dalemi masjid, di dalam masjid. Kala, berkata siapa Mis'arun, Mis'ar, urahu, diperlihatkan aku, urahu, diperlihatkan aku, hu, pada Muharib. Kala, berkata siapa Muharib, duhan, pada waktu duha. Jadi Mis'ar melihat Muharib ketika menyampaikan hadis itu, dia menyampaikan waktu duha. Jadi Nabi datang, ya, aku datang kepada Nabi, sedangkan Nabi itu berada di masjid waktu itu, waktunya waktu duha. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, sholatlah kamu. Maksudnya sholatlah kamu sebelum masuk rumah. Rakaataini, 2 rakaat. Sebelum kamu masuk rumahmu, ya kamu sholatlah 2 rakaat. Wakana, dan ada ikuli bagiku Jabir, alaihi, atas Nabi, opo dainun, hutang.
Faqadoni, maka membayar siapa Nabi ni padaku Jabir, wazadani, dan menambahi siapa Nabi ni padaku. Jadi pada waktu itu Nabi punya hutang kepadaku, ya. Nabi punya hutang kepadaku, lalu Nabi membayar hutangnya kepadaku, bahkan Nabi melebihi dari hutangnya. Jadi kalau kita lihat ceritanya itu pada saat perjalanan, ya, untanya Jabir itu dibeli oleh Nabi, ya, dibeli oleh Nabi. Jadi waktu itu untanya itu kayak merot, ya, kayak mogok, lalu ditepuk oleh Nabi, akhirnya unta itu berdiri dan mau jalan kembali. Nah, waktu perjalanan itu Nabi membeli untanya Jabir, tapi uangnya kalau sudah sampai di rumah. Jadi dihutang dulu oleh Nabi, Bir, untamu aku beli tapi uangnya di rumah. Setelah sampai rumah baru Nabi membayar untanya Jabir itu, bahkan melebihi dari harga awal. Contohnya mungkin harga awal di perjalanan 100 juta, ternyata setelah sampai di Madinah Nabi memberinya 150 juta. Gambarannya begitu. Kegedean mas, ya, cuman contoh ya nggak apa-apa, ya. Kalau contoh kecil rumit itu jamaah bingung nanti. Nah, yang besar sekalian, ya. Nah itu. Jadi Nabi membeli untanya Jabir, dan Nabi tidak langsung membawa unta itu. Nabi menyuruh Jabir untuk menaiki unta itu sampai ke rumah. Nanti setelah sampai rumah baru dibayar. Nah ini. Jadi tidak ada unsur ribanya, ya. Jadi kalau pembelian itu ya memang ada uang, ada barang. Jangan sampai tidak ada unsur ribawinya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya dari bepergian itu sebelum masuk ke dalam rumah itu supaya sholat 2 rakaat, baik di masjid ataupun di musola. Jadi syariatnya atau sunnahnya, ya, disunahkannya untuk sholat 2 rakaat sebelum masuk ke rumah. Nah terus kalau masjidnya jauh mas, contohnya saya rumahnya di sini, masjid kelompoknya di sono 8 kilo, ya sunnah. Kalau bisa menetapi ya dapat pahala, mencocoki sunnah, asobus sunnah. Nah, tapi kalau tidak bisa ya tidak dosa, ya. Hanya saja tidak mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya. Bab idza dakhala, ketika masuk siapa ahadukum salah satu kalian al masjidah pada masjid, fayarka, maka supaya sholat siapa ahad rakaataini pada 2 rakaat, qabla ayajlisa, sebelum bahwa duduk siapa ahad. Babnya ketika salah satu kalian masuk ke dalam masjid, maka sebelum dia duduk supaya sholat 2 rakaat. Supaya sholat 2 rakaat sebelum sebelum duduk di dalam masjid, ya. Ini namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi ya dilihat situasi dan kondisi, ya. Jangan karena menerapkan hadis ini akhirnya tidak melihat situasinya. Contohnya apa? Contohnya ngaji, datang ke masjid
ngaji datangnya terlambat, jam 9 datang. Wah, aku harus tetepi dalil ini. Sebelum aku duduk mendengarkan nasihat dan ikut ngaji, saya supaya sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat di tengah-tengah pengajian. Ya dia keliru. Ya nggak pas. Gitu. Nggak pas. Kalau mau memang seperti itu ya datangnya lebih awal. Ngaji jam 8. Setelah isya sudah di masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya itu. Jadi dilihat situasi dan kondisinya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Amir ibni Abdullah bin Zubair an Amr ibni Sulaimin Az-Zuraki an Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, idza dakhala ketika masuk siapa ahadukum salah satu kalian, ketika masuk siapa ahadukum salah satu kalian al masjidah pada masjid, fayarka maka supaya sholat dia, maka supaya sholat dia rakaataini 2 rakaat qabla ayajlisa sebelum bahwasanya duduk dia, sebelum bahwasanya duduk dia. Jadi Nabi bersabda, ketika salah satu kalian masuk ke dalam masjid, maka sebelum duduk di masjid supaya sholat 2 rakaat. Supaya sholat 2 rakaat. Ya, ini dalam keadaan apapun, mungkin datang mau menghadiri pengajian di masjid, atau datang mau menunggu sholat wajib di masjid, ini disunahkan supaya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan ya berarti mencocoki sunnah, karena Nabi mengerjakannya. Nabi selalu mengerjakannya sebelum duduk di masjid. Nabi sholat 2 rakaat. Babul hadasi, babnya batal fil masjidi di dalam masjid. Babnya batal di dalam masjid. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, al malaikatun adapun malaikat tusolli mendoakan rahmat siapa malaikat ala ahadikum atas salah satu kalian madama selama tetap siapa ahad fi musallahu di dalam tempat sholatnya, allazi yang sholat siapa ahad fihi di dalam tempat ma lam yuhdis selama tidak batal siapa ahad, selama tidak batal wudunya. Ya. Jadi Nabi bersabda, malaikat itu akan mendoakan rahmat kepada salah satu kalian selama kalian tetap di tempat yang kalian gunakan untuk sholat
selama kalian tidak batal wudhunya. Jadi selama kita duduk di situ setelah sholat duduk kemudian tidak batal wudhunya, itu malaikat selalu mendoakan rahmat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Contohnya wudhu kemudian sholat wajib di masjid ya. Setelah itu dia nunggu untuk sholat berikutnya. Selama dia menunggu sholat berikutnya tanpa batal wudhunya, malaikat mendoakan rahmat untuknya ya. Selalu didoakan rahmat. Prakteknya takulu berdoa siapa malaikat, Allahumma ya Allah, ighfir, mengampunilah engkau, lahu untuk aha, ya Allah, semoga engkau mengampuni semua dosa-dosanya orang itu, orang yang duduk setelah dia sholat dan tidak batal wudhunya. Allahumma ya Allah irhamhu, semoga menyayangi engkau atau mengasihi engkau hu pada aha, ya Allah, semoga engkau mengasihi orang itu, menyayangi orang itu yang duduk setelah sholat dengan masih mempunyai wudhu. Jadi hadis ini berlaku ketika berada di dalam masjid ya. Jadi kalau kita berada dalam masjid kemudian kita menunggu untuk sholat berikutnya dengan keadaan masih punya wudhu, tidak batal wudhunya, maka malaikat akan mendoakan rahmat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Ketika kentut atau ketika duduk kemudian dia batal wudhunya, maka malaikat itu akan pergi ya. Contohnya kita mungkin setelah sholat maghrib duduk mau menunggu sholat isya ya, ternyata di tengah-tengah waktu menunggu sholat isya kentut ya, maka malaikat pergi, malaikat tidak mendoakan rahmat lagi, malaikat pergi ya. Ini termasuk ya kefadulannya atau keistimewaannya orang yang menunggu sholat di dalam masjid ya. Tapi kalau di rumah bagaimana ya? Di rumah tidak dapat ya, karena ini hukumnya di dalam masjid. Maka jamaah-jamaah yang ngomplek, yang dekat masjid ya diusahakan agar mendapatkan kefadulan ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.